We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Tri Julianti dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di video kali ini saya ingin membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah ekonomi makro dan mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Ajahra, M.M. Video kali ini berisi tentang Q&A yang membahas tentang ekonomi makro dan mikro Islam di Indonesia. Di video kali ini saya bersama dua rekan teman saya yang siap jadi narasumber dalam Q&A kali ini. Halo. Di sini saya ingin bertanya kepada rekan saya sebelah kanan dulu. Pertanyaannya, apa perbedaan ekonomi mikro dan makro? Kalau menurut saya, ekonomi mikro ini ialah sebuah studi tentang individu dan keputusan bisnis. Sedangkan ekonomi makro melihat keputusan negara dan pemerintah. Meskipun kedua cabang ekonomi ini tampak berbeda, tapi mereka sebenarnya saling bergantung dan melengkapi satu sama lain. Itu menurut saya mengenai ekonomi makro dan mikro. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin bertanya lagi kepada rekan saya yang sebelah kanan. Bagaimana menurut Anda perubahan ekonomi pada COVID-19 ini yang sudah terjadi di Indonesia ya? Oke. Untuk COVID yang sudah terjadi di Indonesia, apa dampak perekonomiannya gitu? Oke. Negatif, dampak positif. Oke. Mungkin menurut saya ya, kebanyakan terutama dari bidang perekonomian, di mana saat terjadinya COVID-19 ini pemerintah banyak menerapkan namanya ya pembatasan area, penutupan toko-toko kan gitu. Orang-orang kumpul buat makan di resto itu udah nggak diperbolehkan untuk saat itu. Maka pendapatan dari toko-toko dan restoran itu otomatis akan terhenti di situ. Menurun. Nah, iya kan? Pendapatan mereka setiap hari menurun tuh langsung stop soalnya. Dan juga pas COVID ini berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun kan? 2 tahun. Dimana ada saat yang melonjak. Toko-toko itu diwajibkan untuk ditutup. Semua kegiatan yang bersifat untuk mengumpulkan orang ditutup semua. Sehingga membuat banyak dulu tuh kalau di taman-taman tuh sering kumpul, sekarang udah nggak boleh. Jadi pedagang-pedagang kaki lima di taman otomatis kan berhenti jualan mereka. Mereka dibatasi untuk beraktivitas juga. Di mana mereka dapat dana buat kehidupan mereka sehari-hari. Memang ada dari pemerintah kayak bansos, bantuan-bantuan dan lain-lain. Cuman itu tidak menutup kemungkinan untuk 2 tahun ini. Nah, dampak-dampak dari COVID ini tuh
dampak-dampak dari COVID ini tuh sangat banyak yang negatifnya menurut saya. Belum lagi dampak dari kesehatannya yang teman-teman sudah pasti tahu. Kalau yang dampak ekonominya tuh pertama buat masyarakat yang dari menengah ke bawah itu. Menengah ke bawah. Mereka yang udah memang susah, mereka yang udah susah ya hidupnya sebelum COVID, ditambah lagi datangnya COVID yang menyebabkan pembatasan area dan lain-lain, membuat mereka merasa kehidupan tuh semakin di bawah gitu. Kalau kakak sendiri tuh pernah lah ada merasakan dampaknya gitu? Pernah. Sama, saya juga. Soalnya Sangat menurun. iya kan, pendapatan kita, aktivitas kita sangat-sangat menurun. Saya sendiri merasa untuk di bidang lebih luasnya tentang impor ekspor. Nah, Indonesia ini kan sering tuh mengimpor barang dari luar masuk ke Indonesia, serta pun sering juga mengekspor barang keluar. Dengan adanya COVID ini kan banyak ditakutkan untuk hubungan luar negeri, apalagi masalah pengeksporan barang. COVID ini kan melekat kalau di dalam barang atau melekat dalam suatu paket gitu, misalnya sekitar berapa hari, kalau nggak salah tuh 12 atau 14 hari ya, 2 minggu atau iya, ya kan sekitar itu loh. Nah, karena itulah ditakutkan terjadinya penyebar luasan COVID. Untuk kemarin kita juga barang-barang banyak dieksporkan dari Cina. Sumber COVID ini kan dari mereka. Begitulah banyak masyarakat juga yang paranoid. Nah, banyak masyarakat yang paranoid. Sedikit segala sesuatu tentang Cina itu pasti kayak ditakutkan dulu pas saat COVID lagi melonjak. Jadi banyak masyarakat yang kurang menerima barang dari luar, terutama Cina. Nah, sehingga menyebabkan menurunnya pengeksporan barang seperti itu, dan pengimporan barang juga dari kita keluar, ya otomatis banyak barang yang berhenti beroperasi, banyak kegiatan juga yang berhenti gitu. Jadi banyak sekali ya dampak negatifnya. Iya, banyak sekali dampak negatifnya yang bisa kita dapatkan sekarang. Tapi untuk sekarang COVID lumayan menurun ya. Iya kan? Jadi di sini saya ingin bertanya lagi kepada rekan-rekan saya ini, apa dampak positif COVID-19 ini menurut pendapat kalian? Kalau menurut saya dari segi kekeluargaan terlebih dulu, menurut saya Oke, saya lanjut dari segi lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari segi kerelaksasian saya, karena zaman pandemi ini kan jalan raya jadi sepi, saya lebih berasa kayak me time banget gitu loh sama diri saya sendiri, lebih rileks dengan suasana karena lebih tenang, lebih damai. Sebelumnya kan masih banyak kendaraan yang berlalu lintas karena terjadi pekerjaan masyarakat lingkungan. Dengan sekarang kan segala kegiatan masyarakat dibatasi oleh pemerintah. Nah, dan itu memberikan dampak positif bagi diri saya sendiri. Mungkin itu saja menurut saya. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh rekan kedua dari teman saya ini. Kalau menurut saya mungkin ke bidang ekonomi tadi ya. Ya, bidang ekonomi. Dimana buat apa tuh namanya, instansi yang merupakan kayak supplier bidang online. Nah, seperti Gojek, Grab, kayak Shopee gitu. Kan kita yang berada di rumah aja gitu, kita yang harus ada di rumah aja terus gitu selama COVID ini. Buat beli makanan di luar kan Gojek tuh, pasti itu sering. Nah, Iya. teman-teman kan. Dan itu kan terjadi juga sama Ya, saya iya, sendiri. pasti menggojek. Ah. Dimana di situ kemarin tuh pernah saya lihat di berita ya, meningkatnya pekerjaan Gojek ini. Kita tuh jadi kayak nambah penghasilan mereka gitu. Iya, soalnya daripada apa? Soalnya kan kita dilarang tuh keluar. Kan harus Gimana? Kita bosan juga di rumah mulu, makanan rumah mulu, pengen juga makanan yang luar seperti bakso, DLL gitu. Iya. Makanya Gojek lah solusinya. Oke, untuk yang seperti Shopee atau Tokopedia
kita kan dilarang tuh, mall-mall tutup, toko-toko tutup. Jadi kita mau shopping, meskipun kita di rumah aja kan terkadang sebagian dari kita masih suka yang namanya shopping gitu. Mau juga beli perlengkapan skincare dan lain-lain. Kita nggak boleh keluar. Maka dari itu Shopee lah solusinya. Jadi Shopee, pendapatan Shopee itu meningkat karena kan itu kan jenisnya kita beli di customer online, terus dikirim tuh langsung sampai rumah. Jadi begitu. Seperti jasa pengantar juga kan yang berkolaborasi dengan JNT, JNE, iya, yang berkolaborasi dengan instansi yang kayak gitu tadi, pendapatan mereka meningkat karena adanya COVID ini, karena kita nggak boleh ke toko-toko tadi, kita stay at home. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada lagi kah? Terima kasih atas penjelasan kalian berdua. Iya, sama-sama. Jadwali. Ya, terima kasih atas rekan-rekan saya berdua atas penjelasannya tentang dampak positif, dampak negatif tentang perekonomian pada COVID-19 dan perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.